selamat datang di podcast Sharing Talk. Kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang kardiovaskular atau terminologi medis kardiovaskular. Di sini yang tahu tentang terminologi medis itu yaitu Kak Nola Aprilia. Halo semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nola Aprilia. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Akademi Farmasi RSI Pontianak di bidang D3 Farmasi. Salam kenal semuanya. Nah, kita bisa mulai kali Kak tentang terminologi medis kardiovaskularnya kali ya Kak. Oke, yang pertama itu ada istilah medis core, itu artinya itu jantung. Lalu ada atrium, itu artinya serambi jantung. Lalu ada ventricle, itu artinya bilik jantung. Lalu ada aorta, itu artinya arteri terbesar dari jantung. Lalu ada arteri, itu artinya pembuluh darah, pembawa darah dari jantung. Lalu ada capillary, itu artinya otot jantung. Lalu ada miokardium, itu artinya otot jantung. Lalu ada endokardium, itu artinya lapisan di dalam jantung. Lalu ada perikardium, itu artinya selaput pembungkus jantung. Lalu ada sistol, itu artinya fase kontraksi jantung. Lalu ada diastol, itu artinya fase relaksasi jantung. Lalu ada vena, itu artinya pembuluh darah menuju jantung. Lalu ada elektrokardiogram, itu artinya rekaman aktivitas listrik jantung. Selanjutnya ada perfusi, itu artinya aliran darah ke jaringan. Lalu ada hemodinamik, itu artinya dinamika aliran darah. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Lalu ada hipotensi, itu tekanan darah rendah. Lalu ada arteriosklerosis, itu artinya pengerasan pembuluh darah. Lalu ada angina pectoris, itu artinya angin duduk atau nyeri dada akibat isemia jantung. Lalu ada infark miokard, itu artinya serangan jantung. Lalu ada aritmia, itu artinya gangguan irama jantung. Bradikardia, itu artinya denyut jantung lambat. Lalu ada takikardia, itu artinya denyut jantung cepat. Lalu ada angiografi, itu artinya pemeriksaan pembuluh darah dengan kontras. Lalu ada ekokardiografi, itu artinya usia jantung. Lalu ada ekokardiografi, itu artinya USG jantung. Lalu ada stent, itu artinya alat penyangga pembuluh darah. Ada bypass koroner, itu artinya operasi pengalihan aliran darah jantung. Lalu ada deprilasi, itu artinya kejut listrik untuk mengatasi aritmia. Lalu ada trombolisis, itu artinya pelarutan bekuan darah. Lalu ada antikoagulan, itu artinya obat pencegah pembekuan darah. Lalu ada iskemia, itu kekurangan suplai darah. Hipoksia, itu kekurangan oksigen. Edema, itu penumpukan cairan. Lalu ada cyanosis, itu warna kebiruan akibat hipoksia. Lalu ada trombosis, itu pembekuan darah. Lalu ada emboli, itu sumbatan oleh bekuan yang berpindah. Lalu ada kolesterol, itu lemak darah. Lipid, itu lemak dalam darah. Lalu ada kardiomegali, itu pembesaran jantung. Ada endokarditis, itu peradangan lapisan dalam jantung. Lalu ada miokarditis, itu peradangan otot jantung. Lalu ada perikarditis, itu peradangan selaput jantung. Lalu ada vasokonstriktio, itu penyempitan lumen pembuluh darah. Lalu ada vasodilatatio, itu ada pelebaran lumen pembuluh darah. Lalu ada pulmonalis, itu peredaran darah antara jantung dan paru-paru. Lalu ada circulatio siktemia, itu ada peredaran darah antara jantung dan seluruh tubuh. Lalu ada hemorragia, itu kehilangan darah akibat ruptur pembuluh darah. Lalu ada shock kardiogenicus, itu adalah keadaan kegagalan sirkulasi akibat penurunan fungsi pompa jantung. Lalu ada insufficientia cordus, itu artinya penurunan kemampuan pompa jantung. Oke Kak, itu dia istilah atau terminologi medis dari sistem kardiovaskular. Oh, banyak ya Kak. Jadi kami itu merasa teredukasi tentang terminologi medis tentang kardiovaskular. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk ditonton agar dapat mengerti tentang terminologi medis kardiovaskular. Nah, kita akhiri saja boleh kali Kak ya? Nah, kita akhiri podcast kali ini dari Sharing Talk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih guys.